Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Al-Hakim dengan NIM 22496564 TK 54420 dari Teknik Geologi UGM angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi batuan asal atau provenance dari batuan sedimen plastik. Oke, batuan asal atau provenance secara umum, studi batuan asal atau provenance pada batuan sedimen merupakan suatu studi lanjutan mengenai batuan asal butiran-butiran penyusun batuan sedimen selisih klastik. Nah, menurut Dickinson dan Subject tahun 1979, provenance dibedakan menjadi 3 tipe tatanan tektonik batuan asal batu pasir, yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Nah, pada continental block dibagi lagi menjadi craton interior dan basement uplift. Pada magmatic arc dibagi menjadi undissected arc dan dissected arc. Lalu pada recycle orogen dibagi lagi menjadi subduction complex, collision orogen, dan foreland uplift. Nah, kita masuk ke continental block di bagian craton interior. Nah, pada bagian ini menunjukkan bahwa kaya akan kuarsa, minim feldspar, dan minim fragmen. Daerah ini kaya kuarsa dikarenakan batuan beku penyusun kerak benua yang masif. Lalu feldsparnya minim, menunjukkan bahwa potasiumnya lebih dominan, serta fragmen batuannya minim dikarenakan batuan asal yaitu batuan beku yang ketika tererosi akan melepaskan mineral-mineralnya. Lanjut pada bagian basement uplift. Nah, seperti pada gambar kita lihat juga dari Dickinson dan Subject tahun 1979, pada daerah ini menunjukkan bahwa kaya akan litik sedimen, minim feldspar, dan minim kuarsa. Nah, daerah ini kaya akan litik sedimen dikarenakan batuan sedimen yang telah terendapkan pada kerak benua yang kemudian akan tersingkap dan tererosi kembali. Feldspar minim diakibatkan karena feldspar yang rentan tererosi oleh proses permukaan, serta kuarsa minim dikarenakan material yang dominan masih tersusun oleh fragmen batuan dan kuarsa masih terdapat di dalam fragmen. Kita lanjut ke bagian magmatic arc. Nah, pada magmatic arc ini dibagi menjadi dua, yaitu undissected arc dan dissected arc. Nah, seperti pada gambar juga yang diambil dari Dickinson dan Subject tahun 1979. Menunjukkan bahwa undissected arc itu kaya akan litik vulkanik, kaya akan plagioklas, dan minim kuarsa dan ortoklas. Nah, pada bagian dissected arc menunjukkan bahwa minim litik vulkanik dan plagioklas dan ortoklas berjumlah sama. Daerah ini dapat terendapkan pada forearc, backarc, intraarc, dan trench pada batas lempeng benua dan samudra. Lanjut untuk bagian recycle orogen. Nah, pada bagian recycle orogen, yang bagian pertama yaitu foreland uplift, itu terdiri dari kuarsa yang banyak dan minim feldspar. Nah, daerah ini kaya akan kuarsa dikarenakan batuan beku penyusun benua yang melimpah dan material paling resisten terhadap sedimentasi. Feldsparnya minim diakibatkan rentan akan erosi dan pelapukan. Dan bagian ini dapat terendapkan pada foreland basin. Nah, foreland basin ini ditunjukkan pada kotak merah ini, foreland basin, pada foreland uplift. Oke, selanjutnya kita masuk ke recycle orogen bagian collision orogen. Nah, pada bagian collision orogen ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa material seperti rijang, feldspar, kuarsa, dan fragmen sedimen. Daerah ini terdapat rijang yang berasal dari material kerak samudra yang habis tersubduksi namun ikut terangkat saat kolisi benua. Nah, feldspar dan kuarsa berasal dari kerak benua yang terangkat lalu tererosi, serta fragmen sedimen dapat hadir dikarenakan material dasar samudra yang terangkat pada kolisi benua. Nah, pada collision orogen ditunjukkan pada gambar di kotak ini yang diambil dari Dickinson dan Subject juga tahun 1979. Oke, selanjutnya kita masuk ke subduction complex. Nah, pada daerah ini menunjukkan bahwa kaya akan rijang, sedikit kuarsa, dan sedikit fragmen, serta feldsparnya juga sedikit. Nah, daerah ini
terdapat rijang yang berasal dari material kerak samudra yang habis tersubduksi namun ikut terangkat saat kolisi benua. Nah, pada subduction kompleks ini dapat terendapkan pada daerah range. Nah, kita lihat juga pada gambar yang diambil dari Dickinson dan Saksek tahun 1979, di kotakan merah ini menunjukkan terdapat subduction kompleks yang masuk dalam recycle orogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi asal butiran sedimen menurut Dickinson dan Saksek tahun 1979. Ada beberapa hal yang dapat ditunjukkan, ada 4 bagian. Nah, pada bagian recycle orogen, continent-continent collision or continent volcanic arc collision menunjukkan bahwa di daerah ini, daerah recycle orogen provenance, dan dapat dilihat banyak warsanya juga. Dapat dilihat juga pada stable continental craton, itu di daerah sini, daerah kuarsanya yang dominan. Sedangkan kita lihat juga blok fault continental basement yang termasuk dalamnya adalah continental rift system masuk ke daerah sini yang menunjukkan bahwa memiliki daerah-daerah yang memiliki dominan kuarsa dan feldspar. Lalu terdapat daerah yang volcanic island arc yang banyak di daerah sini yang menunjukkan bahwa kuarsanya tidak terlalu dominan, lalu ada bagian litik juga dan feldspar juga. Nah, berikut merupakan kondisi asal butiran sedimen yang terdapat beberapa tataran-tataran tektonik yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke triangle diagram atau diagram segitiga dari Dickinson dan Saksek tahun 1979. Nah, pada segitiga A menunjukkan bahwa ini dapat terdiri dari kuarsa, feldspar, dan litik. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan secara umum provenance batu pasir yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Nah, di sini juga telah lengkap pembagiannya dari ada kriteria di sini, transitional continental, basement uplift, recycle organic di sini, dan juga ada dissected arc serta transitional arc serta undissected arc di sini. Continental dan intranya di sini juga. Jadi lengkap untuk segitiga A dari HFL. Pada segitiga B, nah ini sudah mulai kebagi nih dari kuarsanya. Nanti ada juga kuarsa polikristalin. Nah, untuk segitiga B ini yang dipakai adalah kuarsa monokristalin. Dapat kita lihat juga pada segitiga B yang atas ini kuarsa monokristalin, yang ini yang apa? Yang satunya ini yang F, ini adalah feldspar dan ini adalah litik. Nah, ini menunjukkan bahwa segitiga B memang kita menggunakannya kuarsa monokristalin. Selanjutnya pada segitiga C ini sudah masuk ke kuarsa polikristalin. Ini digunakan untuk memisahkan litiknya berupa litik sedimen, litik vulkanik, dan juga memisahkan kuarsa polikristalin juga. Nah, dari segitiga C ini dapat kita lihat kuarsa polikristalin yang di atas, lalu litik vulkanik di kiri bawah, dan litik sedimen yang ada di kanan bawah. Ini juga menunjukkan bahwa ada bagian subduction complex source, arc orogen source, dan collision orogen source. Selanjutnya pada segitiga D, yang dipakai adalah kuarsa monokristalin, dipakai juga potasium feldspar dan K-feldspar. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan secara umum bagaimana sih rasio litik dan plutonik, rasio litik plutonik atau vulkanik pada daerahnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau bagian ini di sini akan increasing maturity or stability from continental block provenance, jadi akan meningkatkan stabilitas dan tingkat kedewasaan dari continental block provenance-nya. Lalu di bagian sini menunjukkan bahwa increasing ratio of plutonic or volcanic components in magmatic arc provenance. Menunjukkan bahwa peningkatan rasio dari plutonik atau volkanik komponen-komponennya pada bagian magmatic arc provenance.
Oke, selanjutnya ini juga merupakan triangle diagram yang menunjukkan bahwa persenan-persenannya bagaimana dari total kuarsa, feldspar, dan juga litik yang dapat kita bagi nih langsung menjadi kontelor blok, kristal korogen, dan magmatic arc. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.